Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Kembali lagi bersama kami di kajian keislaman bersama Waqatul Mengahi dan juga HM Production. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang pacaran no, menikah yes. Ya. Dan untuk membahas tema tersebut bersama saya sudah ada Ustaz Abu Kaisah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi nih Ustaz. Kita akan membahas tema yang cukup menggelitik dan ini menjadi fenomena di kalangan anak muda, utamanya remaja-remaja Islam, tentang pacaran dan juga menikah. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz terkait dua kata ini, pacaran dan menikah. Ya. Dalam perspektif sudut pandang Islam. Ya. Apa tentang pacaran dan menikah? Ya. Silakan Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'd. Jadi menikah, ya, ini kan judulnya menikah yes, pacaran no, gitu ya. Ini judulnya, yang buat judulnya juga luar biasa gitu ya. Jadi memang menikah ini sangat disyariatkan sebagaimana ayat dan sebagian hadisnya itu pernah kita bacakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum, ya, nikahkanlah para bujangan di antara kalian, ya, wasalihina min ibadikum, dan orang-orang saleh dari hamba sahaya kalian, wanisaikum, ya, dan juga perempuan-perempuan imaikum, dan perempuan-perempuan, budak-budak perempuan kalian. Artinya pemuda yang membujang dan juga budak dari kalangan laki-laki maupun perempuan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahkan. Dan nikah ini merupakan separuh daripada kesempurnaan agama yang pernah kita sebutkan sebelumnya tentunya. Sedangkan pacaran ini perbedaannya adalah menjalin hubungan tanpa ada ikatan pernikahan tentunya. Ya, ini biasa yang diketahui oleh manusia, itu pacaran tentunya hubungan di luar nikah. Nah, ini tentunya sedikit banyak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal ini pertama mendekati pada perzinahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah dekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina ini merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Ya, selain itu Rasulullah SAW juga mengingatkan kita semuanya supaya tidak berdua-duaan. Pacaran kan biasanya dua-duaan, cari tempat sepi, kan begitu, jalan bareng kemana gitu kan. Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa biti mahramin. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, maka kecuali perempuan tersebut harus disertai dengan mahramnya. Ya, mahram ini tentunya keluarga perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh perempuan tersebut atau tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut, baik itu bapaknya atau kakak adik laki-lakinya yang sudah akil balik, sudah dewasa begitu. Ini menjadi syarat bagi orang yang ingin berduaan, harus ditemui dengan mahram perempuan tersebut. Ya. Dalam lain riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali setan yang ketiganya. Nah, artinya ketika dua insan, laki-laki perempuan menjalin hubungan di luar nikah tanpa ditemui dengan mahramnya, setanlah yang nemenin mereka, menjadi oknum ketiga yang bisa membisiki ke kanan ke kiri, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka melanggar satu demi satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, apakah mereka melakukan perzinahan sampai hamil di luar nikah atau yang lainnya. Maka dalam hal ini syariat melarang untuk pacaran yang seperti ini. Nah, jadi secara gamblang jelas beda sekali ya antara menikah dengan pacaran seperti itu. Ya. Baik, jelas. Baik, sebelum kita lanjut, kembali saya mengingatkan bahwa hari ini kita juga live di Facebook Waqatul Mengaji dan juga Instagram
bagi pemirsa yang mungkin ingin menanyakan terkait dengan tema pacaran maupun menikah ini, bisa langsung komen di Facebook Pak Ketua Ngaji maupun di Instagram. Baik, kami tunggu pertanyaan daripada saudara-saudara sekalian. Baik Ustaz, dalam konteks pacaran ini artinya bahwa tadi jelas ayatnya bahwa mendekati zina pun itu kita dilarang. Berarti dalam konteks ini pacaran itu bisa tergolong dalam hukumnya dilarang ya. Iya. Artinya bahwa apabila kita melakukan ini berarti dosa. Dosa. Nah, ada fenomena ini, maksudnya begini. Kalau yang kaitannya dengan kan pacaran berarti mendekati zina. Bagaimana kalau yang pacaran LDR? Iya. LDR kan jarak jauh. Betul. Artinya untuk ke arah yang sampai melakukan hal-hal yang berdosa, yang berzina itu kan sangat jauh lah untuk bisa dilakukan. Dalam konteks ini apakah memang kalau LDR ini dibolehkan karena konteksnya misalkan dia tidak mendekati zina atau bagaimana? Iya, betul. Sekarang ini memang banyak teknologi yang canggih di masa Iya. ini, sehingga mempermudah manusia untuk melakukan hal-hal yang mungkin zaman dahulu nggak terbayang untuk dilakukan ya. Iya. Gitu. Jadi sekarang model pacaran ada LDR, pacaran jarak jauh gitu ya. Jadi mereka bisa video call, ya kan, bisa telepon-teleponan, ya, bisa WhatsApp atau yang lainnya begitu. Sehingga hal ini dikaji oleh para ulama sehingga mereka menyimpulkan bahwa LDR sekalipun ini ada hubungan yang mendekati perzinahan. Karena zina itu kan tidak hanya melakukan hubungan badan. Layaknya pasangan fisik ya, nggak mesti sentuhan fisik, tidak mesti harus melakukan hubungan badan layaknya seorang suami dan istri, gitu. Tapi mereka akan terganggu oleh hubungan jarak jauhnya, ya, karena dia sering memikirkan, ya, orang yang ada di seberang sana, gitu ya. Maka pikirannya akan tidak fokus lagi, apakah tidak fokus kuliah, tidak fokus bekerja, karena ada pikiran yang terganggu. Ini kata para ulama salah satu jenis zina hati, zina pikiran, ya. Kemudian zina lisan, karena Nabi SAW kan bersabda bahwa mata itu zinanya dengan memandang. Kalau hadits lengkapnya itu mata itu zinanya dengan memandang, hati pikiran itu dengan membayangkan, gitu kan. Lisan itu dengan mengucapkan, mengajak sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zina dalam lisan. Karena kan orang mau melakukan zina yang sebenarnya itu kan kalau tidak didahului dengan rayuan, ajakan dan lain sebagainya kan kemungkinan tidak terjadi. Kan nggak mungkin langsung tahu tiba-tiba langsung gini, pasti ada langkah-langkahnya gitu ya. Kemudian memegang, kalau memegang nggak mungkin ya. Kalau di jarak jauh mungkin saling melihat. Mereka bisa video call. Ya, mereka berpikir bahwa yang bisa melihat adalah pacarnya saja, misalnya pacar jarak jauhnya ini saja. Padahal salah satu di antara keduanya bisa merekam. Nah, menginginkan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat auratnya misalnya. Ya. Ini juga hal-hal yang terlarang di dalam syariat Islam, gitu ya. Ya, bahkan secara terang-terangan melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata zinanya dengan melihat. Nah, dia minta sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat aurat daripada lawan jenisnya misalnya. Padahal nggak ada hubungan pernikahan. Gitu. Saling kirim foto misalnya. Karena hubungannya jarak jauh, dan tentunya akal dan pikirannya akan terganggu karena hubungan jarak jauh ini. Gitu. Nah, akal pikiran yang terganggu ini menyebabkan seorang, ini salah satu daripada efek negatif ya, pacaran, apalagi pacaran jarak jauh ya, mengganggu konsentrasi seseorang. Gitu. Dia akan terganggu konsentrasinya karena dia akan seling mikir pasangannya, dan begitu pula sebaliknya, yang sana juga mikirkan yang sini, gitu. Sehingga pekerjaan dan kuliahnya akan menjadi terbengkalai atau sedikit terganggu, sedikit banyak akan terganggu. Ini yang pertama, sisi negatif daripada pacaran jarak jauh seperti ini. Kemudian yang kedua, dia akan membayangkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berimajinasi dan lain sebagainya. Bahkan ada sebagian pemuda-pemudi ini karena melakukan LDR, maka mereka melakukan zina tangan misalnya. Mereka melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan misalnya. Nah, ini bisa membatalkan puasa kalau dia misalkan
mohon maaf ya, dia sampai melakukan apa namanya, mengeluarkan sperma misalnya, ya kan, dengan disengaja, padahal dia tidak memiliki hubungan dengan sang lawan jenisnya, itu maksudnya hubungan pernikahan gitu. Hubungannya baru pacaran saja, tapi karena hal syaratnya yang begitu tinggi sehingga mendorong hal ini. Nah, ini kemungkaran tentunya. Dan ini kata para ulama itu, kalau mereka menyebutnya istimna itu sengaja mengeluarkan sperma ya di siang hari di bulan Ramadan, ini akan membatalkan puasanya gitu. Kalau di luar bulan Ramadan ini mendatangkan dosa. Kalau di bulan Ramadan dosanya dapat, puasanya batal. Begitu. Dapat dua-duanya. Dapat dua. Dan yang merugikan. Iya. Dua-duanya negatif tentunya. Negatif tentunya. Dan masih banyak efek-efek negatif yang lain. Ada beberapa sebagai contohnya. Misalnya kalau pacaran yang jarak dekat lah gitu, mereka sering keluar, gitu kan, entah itu jajan atau apa, ya kan, malam mingguan atau yang lainnya, menghabiskan uang secara ya cuma-cuma begitu ya, foya-foya. Ya, kalau seandainya uang itu disedekahkan kepada fakir miskin akan lebih bermanfaat tentunya. Nah, padahal kalau seandainya dia gunakan untuk mentraktir pacarnya ini, yang belum tentu jadi istrinya, begitu, atau belum tentu jadi suaminya, ini kan akan mubazir tengah jalan. Artinya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, entah berapa tahun dia pacaran, setiap pekan sekali selalu setor gajinya untuk mentraktir istrinya, mentraktir pacarnya misalnya. Padahal pasti tentu ternyata Allah tidak ridhoi mereka untuk bersama dalam satu ikatan pernikahan. Berarti uang yang dia keluarkan selama ini mubazir. Coba kalau seandainya dia sedekahkan, sedikit saja dia sedekahkan di jalan Allah, pasti itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi negatif yang lain tentunya. Kemudian waktu, ya, tenaga dan pikiran akan tentunya terkuras untuk ini. Gitu. Dia akan selalu mikirkan nanti malam minggu pergi kemana lagi ya, untuk pekan depan itu pergi kemana lagi, rencana kemana, terus gitu, akan terganggu dengan hal itu. Nanti biasa senyum-senyum sendiri. Iya, kadang gitu. Bayangkan hal yang betul. Ini akhirnya mengganggu aktivitas harian seperti itu. Maka ini dipandang oleh para ulama ini menjadi sisi negatif daripada pacaran. Itu kalau pacarannya jarak dekat, gitu. Jarak jauh itu ya menghabiskan pulsa, kuota, itu ya, untuk telepon-teleponan atau kirim foto atau apa, suatu hal yang mungkin kurang mendatangkan maslahat, gitu. Maslahatnya hanya memenuhi hawa nafsu saja, gitu. Kalau sudah nelpon sudah puas, tapi sebenarnya setan bisikan seperti itu, kurang puas, minta lebih, minta lebih. Kalau cuma nelpon saja kurang ini, minta yang lain lagi, minta yang lainnya, dan bisikan itu terus ada. Apalagi sekarang zaman teknologi, Ustaz ya. Iya, betul. Bisa saja jarak jauh tapi malah lebih ini ya, karena jarak jauh ini mereka lihat, saya nggak bisa dipegang, ya udah deh, kalau memperlihatkan sebagian ini saja nggak apa-apa deh, gitu kan. Akhirnya setan bisikkan terus seperti itu, nanti lama kelamaan akan ini. Dan berapa banyak kasus ya LDR itu, ketika mohon maaf ya, hubungan ini putus, gitu kan, ternyata sang laki-laki itu menyimpan foto-foto atau video-video yang selama ini dia rekam ketika video call, sehingga disebarluaskan. Ini menyebarkan aib, gitu. Kalau belum jadi pasangan tuh jangan terlalu jual murah lah. Jual murah. Dan jual dia obral gitu kan. Dia obral gitu. Ini nggak boleh. Jadi satu saja kita melangkah pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, setan akan terus membuka jalan yang sesat ini, jalan yang menyimpang ini satu demi satu. Sehingga dia akan terus dijauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu demi satu kemaksiatan akan dilakukan. Walaupun di awalnya dia, saya insya Allah nggak mungkin. Dia itu orangnya soleh, sering ke masjid. Misalkan begitu kan. Tapi setan itu dia tidak akan putus asa menggoda manusia. Bahkan ahli ibadah sekalipun itu bisa tunduk di bawah kakinya setan. Pernah dengar kisahnya seorang ahli ibadah? Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan pacaran ya, tapi saya kisahkan sedikit. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ada seorang ahli ibadah, nggak tertarik sama sekali dengan wanita. Ya, saya ceritakan secara singkat saja. Pada suatu ketika ada seorang menitipkan adiknya, gitu kan.
kepada ahli ibadah ini, gitu. Dia mau pergi safar. Kemudian ketika itu sang ahli ibadah awalnya tidak mau. Nah, dia mau konsentrasinya untuk ibadah, nggak ada konsentrasi untuk menikah atau menjalin hubungan dengan wanita, tidak ada sama sekali. Akhirnya karena sang teman ini mau pergi jauh safar, diterimalah wanita ini, tapi ditaruh di ruangan tersendiri, satu ruangan, gitu. Sehingga ahli ibadah ini ketika ingin memberikan makan atau komunikasi hanya menyediakan makan di depan pintu, nggak berhubungan sama sekali. Kemudian setan mulai membisikkan, kenapa kamu nggak tanyakan kabarnya, siapa tahu dia lapar, siapa tahu dia sakit, siapa tahu dia membutuhkan ini dan itu. Akhirnya mulai membuka pembicaraan dengan wanita tersebut. Awalnya nggak ada hasrat untuk menanyakan hal itu, tapi setan pinter, dia pengalaman untuk goda manusia, begitu kan. Awalnya nanyakan kabar, gitu kan. Setan bisikan lagi, oh sekali dua kali nanyakan kabar, kamu jangan mudah percaya dengan ucapan wanita itu, gitu. Siapa tahu dia sakit, tapi dia bilangnya baik. Coba cek, lihat langsung, gitu kan. Ini langkah kedua setan. Ya. Satu demi satu, ya, langkah itu diikuti oleh ahli ibadah yang dilihat. Ya. Kemudian ada begitulah seterusnya, gitu. Sampai pada titik tertentu, setan membisikkan sang pemuda yang ahli ibadah ini untuk berzina dengan perempuan tersebut. Akhirnya terjadi perzinahan. Setelah terjadi perzinahan, akhirnya pemuda ini mulai sadar dia itu melakukan kesalahan. Sebelumnya dia nggak mau melakukan itu, karena memang setan dengan caranya, gitu kan, bisa membujuk satu demi satu, ya kan. Kemudian sedikit demi sedikit sang pemuda ini sehingga memang bisa terjerumus dalam perzinahan ini. Kemudian setelah itu karena dia takut, ya, diketahui oleh orang karena wanita tersebut dizinahi kemudian hamil, akhirnya setan bisikan, sudah, supaya kamu gak diketahui oleh orang, gitu kan, kamu bunuh saja wanitanya. Sudah berzina, dibunuh pula, gitu. Kemudian ditunjukkan, sudah, ya, kuburkan saja di tempat sini oleh setan ini. Kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan, gitu kan, nanti kalau seandainya saudaranya ini datang, bilang saja, ya, dia itu bagaimana, gitu kan, pokoknya pergi atau bagaimana, ya, sehingga sudah nggak tahu lagi kabarnya. Gitu. Akhirnya benar datang, itu dia sudah berzina, membunuh, bohong lagi sama temannya. Gitu. Dia bohong, ketika bohong, gitu kan, maka sang saudara ini sempat menginap di situ dan Allah takdirkan saudaranya ini bermimpi, ditunjukkan tentang ini kuburan saudarinya. Nah, setelah itu digali dan benar ada makam di situ, ada bajunya sang adik dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya setelah itu dilaporkan kepada qadhi, ya. Kemudian karena terbukti orang ini membunuh, ahli ibadah ini membunuh, akhirnya dia dihukum pancung. Itu. Sebelum pedang ini memutus lehernya, setan pun masih bisa busuk dia. Gitu. Sekarang ini kamu tidak ada yang bisa nolong kecuali aku. Kecuali si setan ini, iblis ini. Kalau kamu mau, ya, sujud saja kepada aku, nanti aku akan tolong. Gitu. Ya. Akhirnya pemuda ini mengatakan, saya nggak bisa sujud lagi, kan keadaan terikat, gitu kan. Paling tidak kamu tundukkan kepalamu. Akhirnya ketika ditundukkan, plus, ya, meninggal dalam keadaan kufur, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setan satu demi satu langkah itu akan ditempuh sehingga manusia akan tersembunyi. Ini bayangkan, ini ahli ibadah bisa dipancing seperti itu, apalagi yang bukan ahli ibadah, ya. Iya. Artinya jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan seperti itu. Kalau ini sudah tahu perbuatan haram, ya tinggalkan. Segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Jangan dengan mengatasnamakan, oh ini bukan pacaran kok, ini Islami. Namanya ta'arufan nih. Jadi kenalan, ya kan. Saya nggak jalin hubungan, cuma WA-an saja. Oh, nggak WA-an, messenger itu sama itu. Nanti setan demi satu sedikit demi sedikit akan menuntut manusia ke arah kemaksiatan yang lain. Jadi pelan-pelan ya. Pelan-pelan itu. Tanpa dirasakan.
Tanpa dirasakan, tanpa karena disadari. dia menganggap tanpa disadari, dia menganggap ini perbuatan yang wajar kok, Masih nggak wajar, bermaksiat, nggak bermaksiat kok. Kecuali kalau saya duduk bareng, jalan bareng, gitu misalkan. Awalnya begitu, tapi nanti satu hari dia akan dibisik oleh setan, kapanlah sesekali ketemu kah, gitu atau bagaimana. Pasti ada jalan, pasti ada bisikan untuk melakukan seperti itu. Karena orang yang melakukan kemaksiatan, kalau dituruti, itu kan setan sudah senang. Kemudian dia akan bikin langkah yang berikutnya, dan begitulah seterusnya. Sampai manusia ini melakukan dosa-dosa besar yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena mereka itu, setan ini lagi nyari teman. Iblis itu lagi nyari teman untuk bisa menghuni nerakanya Allah. Kan Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ketika menceritakan kondisinya iblis yang disuruh sujud sama Adam nggak mau. Yaitu. Kemudian dia sudah divonis masuk ke dalam neraka, iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, ya, berikan kesempatan aku akan menggoda, aku akan menjerumuskan manusia dari arah depan, dari arah belakang, samping kanan, samping kiri. Samping kanan, samping kiri. Didatangi terus sama setan. Fala tajidu aktsarahum syakirin. Maka engkau tidak akan jumpai mereka itu bersyukur lagi kepadamu, ya Allah. Dijerumuskan sama si iblis ini. Manusia ini ya gitulah. Karena kelemahan iman, ya, kelemahan hati, ya, kelemahan ilmu dan lain sebagainya, sehingga satu demi satu ini bujuk rayunya setan ini diikuti oleh mereka. Ya, padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi setan ini dan untuk menjadikan setan sebagai musuh. Ya, inna syaitana lakum aduwan. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Ambillah dia sebagai musuh. Kita sama musuh masa ngikutin jalannya kan nggak mungkin. Harusnya ditentang itu jalannya. Gitu. Segera ditinggalkan bisik-bisikannya. Begitu. Iya, baik, Ustaz. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan sama Ustaz Abu Haisa, bahwa yang ahli ibadah pun bisa terjerumus ya, apalagi teman-teman, sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin secara ilmu agama mungkin kurang. Sebaiknya lah hal-hal seperti pacaran ini mungkin dihindari. Iya, begitu. Sebaik mungkin jangan dilakukan. Jangan sampai. Gitu. Masih banyak cara yang lebih islami dan lebih aman untuk membangun relationship sebelum jalannya cuma satu sebenarnya, pernikahan. Begitu. Pernikahan yang sah sudah. Yang sah. Setelah itu bebas nih. Insyaallah. Iya. Istilah kata dari ujung rambut sampai ujung kaki halal. Silakan. Gitu. Dan bernilai ibadah. Ini kan ada satu sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, yaitu, apakah seseorang yang melakukan hubungan badan dengan pasangannya, dengan istrinya, itu akan mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, apa menurut pendapatmu kalau seandainya dia melakukan hubungan itu dengan orang lain, bukan istrinya, apakah dia akan mendapatkan dosa? Iya, akan dapat dosa, kan zina. Gitu ya. Maka ketika dia salurkan hasratnya itu kepada pasangan yang sah, pasti dapat pahala. Gitu. Rasulullah SAW memberikan gambarannya yang begitu jelas. Kalau seorang melakukan hubungan dengan orang lain yang haram baginya, belum ada ikatan pernikahan, itu hukumnya haram dan dapat dosa, tentu menyalurkan di tempat yang halal dapat pahala. Subhanallah, pahala hanya dengan melakukan hubungan. Maka suami istri ini termasuk nafkah, dan termasuk nafkah yang terbesar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Karena dengan seperti itu akan lahir generasi-generasi yang soleh, solihah, ya kan? Akan memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, dan banyak sekali faedah-faedah yang lain. Begitu. Baik, Das. Menarik ini. Topik ini. Baik, kami sekali lagi mengingatkan bahwa Anda bisa memberikan pertanyaan langsung kepada kami melalui komen di Facebook dan juga Instagram terkait dengan tema pacaran dan nikah yang kita bahas pada sore hari ini. Baik, kita lanjut sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa Waktu Mengaji. Tadi sudah dijelaskan tentang memang konteks pacaran ini dilarang dalam perspektif sudut pandang Islam. Artinya bahwa
bagaimana sih Islam kemudian mengatur hubungan atau relationship pramenikah? Artinya bahwa hubungan sebelum menikah tetapi dalam konteks yang aman atau yang ada bahasa gaulnya itu yang Islami. Itu dalam Islam apakah memang sudah diatur hubungan atau relationship sebelum menikah itu yang bukan pacaran tentunya? Itu bagaimana sih? Kalau bukan pacaran tentunya kalau tahapannya gitu. Kalau kita ingin benar-benar sudah ada keinginan untuk menikah ya, maka tahapan pertama harusnya kita kenalan dulu. Kenalan itu bukan nyari berselancar di media sosial gitu. Dia lihat Facebook atau apa fotonya ini dikumpulkan. Yang dikumpulkan cuma teman-temannya lawan jenis saja. Ya, misalkan ada sebagian seperti itu. Gitu. Ini banyak yang cerita, banyak macam-macam di medsos itu. Walaupun saya nggak lihat secara langsung, tapi mereka pada menanyakannya, ya bagaimana itu ada ikhwan. Dia itu nyari teman itu yang akhwat-akhwat saja. Yang sudah hijrah-hijrah pula. Nah begitu. Dan yang akhwat ini banyak juga yang nyari teman yang ikhwan-ikhwan juga. Kalau seandainya mereka upload foto gitu kan, wah nanti yang komen banyak gitu. Senang dengan komennya seperti itu, Masya Allah, Subhanallah, ganteng, soleh, bla 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 gitu ya. Begitu pula yang lain juga begitu. Jadi kalau yang akhwat yang posting ya, wah Subhanallah, salihah, lebih cantik, bla 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 gitu. Suka dengan seperti ini. Nah, hubungan seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Yang sesuai bagaimana? Ya, kalau kita ingin kenalan, gitu kan. Oh, ada informasi nih, akhwat, rumahnya di mana? Di Pongo misalnya. Contoh saja gitu kan. Kita datangi rumahnya, perkenalan dengan keluarganya, ada bapaknya, ada ibunya. Nah, sehingga tidak menyelisih syariat. Kan Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bin mar'atin illa bidhi mahramin. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan, harusnya ada mahramnya, itu ada bapaknya langsung. Kenalan langsung ada bapaknya. Kenapa kita takut biasanya ini ya, backstreet gitu ya? Backstreet. Ya. Jadi hubungannya itu lewat jalur belakang ya. Begitu. Jalur belakang. Jadi nggak diketahui oleh orang tua dulu. Bahkan mereka sebagian tuh kawin lari karena nggak diridhoi oleh orang tua sang perempuan atau orang tua sang laki-laki. Nah, ini yang ditempuh oleh pemuda-pemuda yang kurang dalam masalah ilmu agama, mereka melakukan backstreet ini. Hubungan lewat belakang ini ya. Ya. Sehingga hal ini sebenarnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diridhoi oleh Allah, orang tuanya pun tidak ridho. Coba kalau seandainya kita kenalan, langsung bertemu dengan orang tuanya, silaturahim lah kalau bahasa kita. Sebenarnya lebih tepatnya ziarah ini ya. Berkunjung ke rumah orang tersebut atau perempuan tersebut, tapi dia ditemani oleh mahramnya. Mau bapaknya, mau kakaknya, mau adiknya atau siapa, dan dilakukannya di rumah dia. Ada kecurigaan? Tidak ada. Ada bapaknya, ada, aman gitu. Nggak melanggar syariat, tidak gitu. Kan nggak mungkin kita disaksikan sama bapak kemudian kita pegang-pegang. Nggak mungkin juga gitu. Ya kan? Pasti dia akan jaga jarak, jaga apa gitu. Nah, ini yang tahap pertama, kita kenalan. Kenalannya dengan cara yang baik gitu. Jangan lewat foto. Ini nggak saya anjurkan. Kenapa? Foto ini bisa jadi diedit-edit. Harusnya dia agak hitam gitu. Dia setting itu pencahayaannya jadi luar biasa gitu kan. Nanti akan mohon maaf dalam tanda kutip tertipu ini. Itu ternyata di fotonya itu luar biasa gantengnya, luar biasa cantiknya, ketemu asli lebih ganteng. Atau lain lah begitu ya dari kenyataannya. Jadi ada unsur dalam tanda kutip, ada unsur penipuan di situ. Apa yang dikirimkan lewat foto itu tidak sama dengan wujud aslinya. Gitu. Akhirnya timbul penyesalan. Fotonya nggak sama dengan aslinya, gitu kan. Tapi kalau datangi langsung sudah kelihatan ini aslinya. Gitu. Dia bisa melihat kita, kita pun bisa melihat dia. Gitu. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk hal ini. Ada seorang yang ingin menikah di masa Nabi SAW, ya, kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang tidak dia lakukan. Dia ingin menikah, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada laki tersebut, "Hanadarta ilaiha, apakah anda sudah melihat wanita tersebut?" "Belum wahai Rasulullah." Lihat dulu, gitu. Itu bisa memotivasi anda untuk lebih semangat untuk menikahinya, gitu. Kalau memang wanita itu menarik hati kita, gitu ya.
seperti itu. Tapi kalau seandainya nggak apa-apa, kan itu silaturahim atau ziarah itu. Kalau seandainya ada yang tidak sesuai, tidak apa-apa. Nah, maksudnya tidak harus dilanjutkan ke jenjang pernikahan begitu loh. Tapi secara syariat kenalannya sudah sesuai dengan aturan syariat Islam, tidak lewat jalur belakang. Ini yang pertama gitu. Yaitu kenalan ditemani, wanita tersebut ditemani oleh keluarganya. Kalau kita nggak perlu ditemani oleh keluarga kita, nggak jadi masalah. Biar sendirian nggak jadi masalah begitu. Laki-laki kan gitu. Nanti kalau ditemani sama bapak sama kita dikain langsung lamaran kan, gitu. Tahap yang kedua gitu, kalau memang sudah cocok gitu ya, maka kita khitbah gitu. Khitbah itu istilah kata kayak booking gitu. Khitbah itu kayak booking gitu. Kalau kita baru kenalan gitu, wanita tersebut dilamar oleh orang boleh gitu. Kan kita baru kenalan, itu ada ikhwan yang lain juga kenalan, tapi dia duluan yang khitbah, dia duluan yang lamar, maka kita terlambat gitu. Artinya kalau wanita tersebut sudah nerima, kita nggak boleh lagi mengkhitbah wanita tersebut. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda itu tidak boleh seorang mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah oleh saudaranya. Gitu. Kalau sudah dilamar oleh saudaranya, nggak boleh kita lamar lagi. Maka tahap yang kedua ini, kalau wanita tersebut belum dilamar, maka kita booking dulu dilamar. Kalau sudah kita lamar, maka harapan dari ikhwan yang lainnya sudah putus. Karena ini sudah di booking sama kita, misalnya istilah kata itu ya. Jadi sudah dilamar sama itu. Nah, kalau sudah di khitbah ini, ya, tahapan yang berikutnya tinggal merencanakan kapan dilaksanakan akad. Dan selama di khitbah ini belum ada pernikahan, belum ada hubungan, nggak boleh hubungan seperti jalan bareng dan sebagainya, belum boleh, karena belum sah, belum resmi untuk menjadi suami istri. Nah, sampai dikatakan sah oleh 2 orang saksi, sah gitu ya, dinikahkan oleh wali, disaksikan oleh saksinya, begitu. Jadi kalau sudah khitbah seperti ini, rencanakan segera untuk melaksanakan akad nikah, supaya hati kita dan hati wanita tersebut itu tidak menggantung dan tidak disisipin dan tidak dibisikin oleh setan gitu untuk melakukan hal yang tercela. Nggak apa-apa, kan sudah khitbah, kan sudah di booking, jadinya nggak apa-apa jalan bareng gitu. Nah, nggak boleh, tetap belum boleh selagi belum halal. Nah, makanya segera laksanakan akad, minimal akad dulu, ya kan. Resepsinya nanti nggak apa-apa. Nah, walimahan beda antara akad dengan walimah. Kalau resepsinya itu, pestanya itu kan namanya walimah. Ya, jadi akadnya dulu nggak apa-apa, yang penting terpenuhi syarat dan rukunnya, sudah sah, sudah boleh jalan bareng. Gitu. Syukur-syukur sekaligus bisa akad langsung walimah. Gitu. Setelah itu sudah selesai, mau apapun juga halal, insyaallah. Gitu. Harusnya tahapannya begitu. Baik, ya menarik sekali, Ustaz. Baik, pemirsa Waktu Ngaji, kembali kami ingatkan bahwa Anda boleh mengajukan pertanyaan melalui komen di Facebook maupun Instagram. Gimana? Ada pertanyaan? Ustaz, dari gimana itu bantahan, Ustaz? Bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa gimana kita cara mengenal calon istri kita nanti, sedangkan kita tidak melakukan proses apa-apapun. Jadi pacaran ini seolah-olah proses mereka anggap itu, Ustaz, proses mengenal baik buruknya, bebek bobotnya, itu bantahan terhadap orang yang mengatakan seperti itu, Ustaz. Iya, jadi tadi kan dijelaskan tuh pengenalan secara fisik. Sementara relationship pramenikah ini kan lebih mempelajari karakter. Betul. Nah, bagaimana sih Islam memberikan solusi untuk itu? Iya. Artinya bahwa untuk pendalaman karakter, kemudian 2 kepribadian yang mau menyatu ini biar nanti setelah menikah lebih nyaman, lebih nyambung, komunikasinya lebih terarah lah. Iya. Tidak terjadi bisa saling mengerti lah ya. Mengerti satu sama lain. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Ini sebetulnya banyak caranya ya. Yang pertama sebetulnya waktu ta'aruf itu, waktu kenalan tadi, itu kan dia bisa menanyakan hal-hal yang ingin dia tanyakan. Mengenal karakter tadi, gitu. Mengenal fisik dengan melihat, mengenal karakter dengan membuka pembicaraan. Gitu. Pembicaraan ini yang pertama. Ketika kenalan tadi, dia bisa mempelajari karakternya. Tapi bagaimanapun juga, kita kan nggak mungkin dapat istri yang 100% Sempurna. keinginan, ya keinginannya sesuai dengan keinginan kita. Mesti ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Maka kita harus memahami bahwa diri kita memiliki kelebihan dan kekurangan, istri kita memiliki
atau calon istri kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka salah satu bentuk kesempurnaan akhlak kita adalah bisa menerima kekurangan pasangan. Begitu ya. Ini satu. Gitu. Kita harus memahami. Kalau kita nggak paham syariat, kalau ukurnya hawa nafsu misalkan, ternyata mohon maaf ini. Yang perempuan lihat fisiknya laki-laki misalkan, wajahnya ganteng, rupawan gitu kan. Tapi mohon maaf itu. Setelah misalkan dia menjadi suami istri, ternyata ada fisiknya yang tidak dia suka karena memang nggak kelihatan pakaian atau apa begitu ya. Begitu pula sang laki-laki misalkan lihat istrinya misalnya ya, atau calon istrinya ketika kenalan itu wajahnya cantik, menawan juga gitu. Ternyata setelah menjadi pasangan gitu kan, ternyata ada bagian fisik yang tidak disukainya misalkan ya. Maka kalau dia paham tentang syariat Islam dengan baik, dia harus bisa menerima kekurangan karena di sisi lain dia punya kelebihan. Rasulullah SAW memberikan jalan. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seandainya ya kalian melihat ya kekurangan pada istri kalian, ya lihat kelebihannya. Ya, lihat kelebihannya. Kelebihannya itu bisa nutup kekurangan karena manusia nggak ada yang sempurna. Gitu. Kalau kita hanya menuruti hawa nafsu misalnya, oh kita pengennya yang cantik, rupawan, gini, ini fisiknya luar biasa begitu kan. Akhlaknya itu selalu nurutin keinginan kita. Ya kalau gitu kita jangan nyari istri, nyari aja budak. Jadi apa namanya? Kalau budak itu kan selalu menuruti apa yang kita inginkan. Begitu. Ya, jadi kita jangan nyari yang seperti itu. Kita berkaca dulu lah. Gitu. Toh kita ini nggak sempurna juga. Ya. Sempurna dari sisi fisik tidak, sempurna dari sisi akhlak pun juga tidak. Ya, ada kekurangannya pasti. Kalau kita memiliki kekurangan dan maunya dimaklumi oleh pasangan, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Gitu. Pasangan kita punya kelebihan dan juga ada kekurangan. Ya, kelebihannya kita sanjung-sanjung, kita banggakan, kita apa. Tapi kenapa kekurangannya kita tutupin? Malah kita tolak. Ada sebagian yang berpisah, menceraikan pasangannya lantaran dia begini dan begitu. Ya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya misalnya. Ya, ini sebenarnya yang kedua ya. Ya, artinya ketika seorang memahami syariat Islam dengan baik, maka dia bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya sebagaimana kekurangan dan kelebihan dirinya itu juga ingin ya dimaklumi oleh pasangannya juga. Nah, semakin dia paham tentang dinul Islam dengan baik, maka dia akan mengetahui hal ini. Tapi kalau tidak, tolak ukurnya pasti hawa nafsu. Ya, tolak ukurnya hawa nafsu. Hawa nafsu dalam tanda kutip, oh fisik itu saya maunya begini. Oh, saya maunya itu yang putih tinggi, begini. Kalau nggak dapat putih tinggi, saya nggak mau nikah, ya selamanya jomblo. Gitu. Yang putih tinggi maunya nyarinya juga yang ganteng tinggi juga, yang maju. Kita nggak seperti itu, nggak memenuhi syarat misalnya. Gitu. Ini sebagai contoh saja. Kalau kita mencarinya yang sempurna menurut kita, gitu kan, itu belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Saya punya satu cerita itu, kejadian fakta. Ada fakta kejadian ini. Jadi ini terjadi di Arab tentunya, gitu. Jadi ada seorang laki-laki, dia itu menikahi seorang wanita, gitu. Menikahi seorang wanita. Kemudian ketika dia nikahi wanita tersebut, dia jumpai ada kekurangan. Dia nggak mau terima itu kekurangan. Dia maunya itu apa yang dia lihat itu fisiknya bagus gitu kan. Yang dia lihat kan ketika kenalan kan biasanya wajah, telapak tangan, dia nggak lihat dalam-dalamnya bagaimana begitu. Setelah menikah baru ketahuan. Ya, ada sisi-sisi yang tidak dia sukai. Lantaran itu dia tidak mau melangsungkan atau tidak mau melanjutkan pernikahan dengan wanita tersebut. Ya, kemudian akhirnya wanita itu menikah dengan lelaki yang lainnya lagi, artinya sudah diceraikan begitu ya. Ternyata dia menemukan kebahagiaan di sana. Ternyata sang laki-laki ini tidak menemukan kebahagiaan karena yang dia cari itu adalah dia
terus berimajinasi mencari wanita yang sesuai dengan khayalannya. Gitu. Ada satu lagi kejadian. Ada seorang wanita yang solihah, gitu ya. Kemudian dia dia terkenal di kampus itu wanita yang baik, solihah, gitu kan. Kemudian ada seorang pemuda yang menyukai perempuan tersebut. Ya. Perempuan ini disukai oleh pemuda tersebut. Awalnya pemuda ini nggak tahu tentang perihal wanita tersebut karena beda fakultas begitu ya. Tapi dia mengenal itu dari saudarinya itu teman sekelasnya, teman kampusnya gitu. Dia kalau di rumah itu sering menceritakan, saya punya teman namanya Fulana, dia itu akhlaknya baik, agamanya baik dan lain sebagainya, sehingga saudaranya ini berniat untuk menikahinya. Nah, kemudian setelah itu dia coba ya untuk berkenalan dan lain sebagainya dan berusaha untuk menikahi wanita tersebut. Nah, setelah itu karena wanita tersebut sudah percaya ya kepada laki-laki ini, maka dia menceritakan, ya, saya punya satu rahasia gitu kan, tapi saya anggap Anda adalah orang yang soleh dan bisa menjaga amanah ini, jangan ceritakan kepada orang lain bahwa saya ini punya penyakit ini dan itu. Solihah tapi punya kekurangan, memiliki satu penyakit begitu ya. Ternyata laki-laki itu tidak bisa menerima gitu. Dia pikirkan semalam 2 malam, akhirnya berapa hari kemudian dia bilang ke wanita tersebut, saya mohon maaf, saya nggak bisa nikahin lagi ya, saya batalkan untuk menikah dengan Anda. Kenapa alasannya? Saya maunya itu wanita yang sempurna, nggak sakit. Seperti itu. Oh ya, nggak apa-apa. Dengan sakit hati wanita tersebut menerima keputusan itu. Tapi yang bikin nggak terima itu apa? Dia menceritakan aibnya ini ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan menikahi wanita ini begini dan begitu. Gitu. Ala kuliah, singkat cerita, wanita ini bersama 2 orang tuanya menunaikan ibadah umrah. Ya. Kemudian di sana ada seorang wanita tua yang membutuhkan bantuan, kemudian dibantu karena akhlak wanita ini sangat mulia, akhirnya dia bantu nenek-nenek tersebut, ya, orang tua tersebut dibantu dan lain sebagainya. Ternyata nenek ini memiliki cucu seorang pemuda yang ganteng, rupawan dan lain sebagainya, bisa menerima wanita ini dengan baik. Setelah pulang ke negerinya, dihubungi, akhirnya mereka menikah, melangsungkan pernikahan dan dikaruniai anak. Anaknya juga parasnya bagus, gitu kan, akhlaknya bagus. Sedangkan tadi lelaki yang pertama tadi yang menolak wanita ini lantaran penyakitnya, dia menikah dengan wanita lain, dikarunia anak dan sakit keras. Gitu. Allah langsung balas. Gitu. Artinya janganlah melihat seorang itu dari fisiknya, dari apa gitu kan. Kalau dia bagus agamanya, gitu kan, bagus akhlaknya, maka nikahilah. Kekurangannya maka kita bisa terima dengan apa adanya. Jadi kalau seandainya ditanyakan bagaimana ini sanggahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa pacaran itu untuk mengenal karakter, gitu ya. Maka kalau karakter itu tidak akan bisa dikenal dengan baik kecuali mereka berdua akan hidup dalam satu rumah terlebih dahulu. Kalau pacaran itu yang ditampakkan yang baik-baiknya biasanya. Iya, betul. Ya. Jadi dengan pacaran itu kalau kata mereka bisa mengenal karakter itu salah. Karena pacaran itu penuh dengan kedustaan. Yang laki-laki menampakkan baiknya saja, yang perempuan juga seperti itu. Sehingga ketika mereka berumah tangga, walaupun pacaran sampai 7 tahun, 8 tahun, lebih dari itu, ketika berumah tangga kaget. Gitu loh. Kenapa? Ini dulu ketika pacaran selama bertahun-tahun nggak ada muncul sifat seperti ini. Ketika berumah tangga malah kaget. Gitu. Tapi kalau kita baru menikah, baru mempelajari karakter satu dengan yang lainnya, hidup berumah tangga, ya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akan tahu karakter satu dengan yang lainnya. Mereka sejak awal tahu karakternya, ini mudah marah, oh ini maunya begini, ini maunya begitu. Kalau dia paham syariat Islam, bisa menasihati satu dengan yang lainnya, mereka akan bisa membangun rumah tangganya ini dan mengarungi bahtera rumah tangga ini akan lebih langgeng. Karena sejak awal dia menikah, dia sudah mulai tahu karakternya. Gitu. Bisa menerima. Bisa mencoba menerima karena dia sudah punya basic agama yang baik. Tapi kalau pacaran yang ditampakkan kan yang baiknya saja. Ketika dia menikah ternyata ada yang nggak baik, nggak siap. Karena selama dia pacaran selama bertahun-tahun ini yang nampak baiknya saja. Gitu. Tapi kalau habis nikah
dalam satu rumah ternyata sudah ketahuan ini baiknya, ini buruknya, ini dia bisa menerima. Kalau orang pacaran kan biasanya kurang ilmu agamanya. Tapi kalau yang melangsungkan pernikahan, kita husnudzan mereka sudah mulai paham tentang dinul Islam. Dia akan bisa menerima kekurangan pasangannya masing-masing dan dia berusaha menyempurnakannya. Ini yang luar biasanya yang dimiliki oleh pasangan yang soleh dan solihah. Kalau melihat kekurangan pasangannya, dia berusaha menutupinya macam-macam. Apakah dia tidak mau menceritakannya kepada orang, atau dia dia nasihati sebelum tidur dan lain sebagainya. Dia nasihatin dengan baik. Saya sebenarnya punya satu cerita lagi. Kalau ingin mendengarkannya panjang. Saya potong-potong di cerita. Kalau mau mendengarkan saya ini kan. Ada ini terjadi di Arab juga. Jadi ada seorang wanita, ya, pertama dia seorang laki-laki. Laki-laki ini orang soleh, dia seorang insinyur, muhandis. Ya, tapi dia orangnya soleh. Ya, dia orangnya baik, ya, taat beribadah. Ya. Pada suatu ketika dia ini sebagai tulang punggung keluarga ini, karena ayahnya sudah meninggal, gitu ya. Kemudian dia memiliki adik perempuan. Ya, adik perempuannya ini suka belajar mengaji, gitu ya. Pada suatu ketika dia jumpai di mushaf, di dalam Al-Qur'annya ini ada sekepok uang banyak, gitu. Itu karena gembiranya hal itu diberikan kepada sang kakak, gitu. Kemudian ditanya, dari mana kamu dapatkan uang ini? Ya, katanya ini saya nggak tahu, saya belajar mengaji. Setelah belajar mengaji saya buka, pulang itu saya buka itu ada uang, gitu. Oh, ini kemungkinan dari guru mengajimu. Nah, ini guru mengajinya diundang ke rumah, gitu. Apa benar memberikan uang ini? Iya, katanya. Karena kenapa? Karena adik ini orangnya baik dan pinter mengajinya, maka saya kasih penghargaan berupa uang tanpa dia ketahui. Nah, jika cerita ketika guru ngaji ini dipanggil ke rumah pemuda ini, gitu. Ternyata dia melirik dari jauh itu. Nah, dia mulai suka sama guru ngaji. Tapi bedanya sang pemuda ini pemuda yang miskin. Sedangkan perempuan ini perempuan yang kaya raya. Ya, perempuan yang kaya raya, anaknya orang kaya. Gitu. Tapi karena keinginannya dia tertarik untuk menikahi wanita ini, akhirnya dia ungkapkan. Nah, akhirnya setelah itu dia laki-laki ini pergi ke rumah orang tuanya, ya, berusaha untuk meyakinkan dan melamar dan meyakinkan orang tuanya. Orang tuanya nggak mau. Dia nggak mau menikahkan anaknya dengan pemuda miskin seperti ini, nggak mau. Tapi sang perempuan ini karena melihat kesalihan pada diri sang pemuda ini, akhirnya dia mengatakan, membujuk orang tuanya. Itu, saya bisa menerima keadaan lelaki ini apa adanya. Orang ini soleh, gitu. Miskin nggak jadi masalah, gitu. Saya akan menerima keadaannya. Gitu. Akhirnya singkat cerita mereka menikah. Setelah menikah mereka membangun rumah tangga di luar dari rumah keluarga perempuan ini. Ya. Kemudian dia tanpa diketahui oleh suaminya, ini yang saya maksudkan, dia menutupi aib suaminya. Kan suaminya miskin, ya. Penghasilannya nggak seberapa, begitu ya. Akhirnya dia bilang cerita ke orang tuanya tanpa memberitahu suaminya, gitu. Cerita ke orang tuanya. Orang tuanya kan ceritanya mau main ke rumahnya, gitu. Sang anak cerita, gitu. Kalau Anda main ke rumah saya, gitu, nanti jangan kaget kalau seandainya kami itu makannya cuma sayur-sayuran, kacang-kacangan, gitu. Karena saya itu nggak suka daging, nggak suka ikan, nggak suka makan makanan begitu, nggak suka, gitu. Akhirnya hal itu sudah dipahami oleh orang tuanya. Ketika main disuguhkan apa adanya, mereka paham. Bahkan sang orang tua itu menasihati menantunya ini itu dengan mengatakan, ya anak, kamu kalau beli lauk itu jangan daging, jangan ikan, jangan yang mahal-mahal itu, bukan, jangan yang itu, karena anak saya nggak suka ini. Gitu. Mendengar perkataan itu sang suami nangis. Kenapa? Padahal sang suami itu bukannya tidak mau belikan, memang tidak mampu belikan, tapi sang istri begitu sangat bijaksananya menceritakan kepada keluarganya bahwa dirinya tidak mau makan daging dan lain sebagainya. Kenapa? Ingin nutupin aib suaminya yang hanya mampu membelikan sayur-sayuran, kacang-kacang.
Ya, luar biasa. Menutupi kekurangan pasangan di hadapan keluarga besarnya. Keluarga besarnya orang kaya. Gitu. Kalau nggak makan daging, nggak makan ikan, nggak makan apa, kelihatan aib gitu ya. Tapi di keluarga suaminya, itu memang kemampuannya seperti itu. Tapi sebagai istri yang salihah, yang bijaksana, dia bisa menutupi kekurangan suami. Akhirnya dipeluknya itu sang istri. Nah, ada yang lebih dahsyat lagi di akhir cerita ini. Jadi saya ceritakan sampai agak akhir gitu ya. Kalau maaf agak lama sedikit. Jadi suatu ketika gitu kan, sang suami ini ya diisukan memiliki wanita lain. Jadi dia itu berhubungan dengan wanita yang namanya Khadijah. Nah, akhirnya diisukan, dicari tahu, istrinya berusaha nyari tahu, dan benar dia berusaha ngambil HP istrinya, dicari, ternyata ada nama Khadijah. Akhirnya sang istri nangis luar biasa nangisnya. Karena apa? Dia berusaha setia pada suaminya, malah suaminya berbuat serong. Ini anggapan istrinya seperti itu, berbuat serong, ya berhubungan dengan Khadijah. Yaitu ketika suaminya datang, ya langsung sang istri menanyakan siapa Khadijah. Gitu. Bukankah saya ini sudah berusaha memberikan pelayanan yang sempurna dan paripurna gitu ya kepada Anda gitu kan? Kenapa ada satu nama wanita lain namanya Khadijah? Ya, maka sang suami menjawab dengan senyum gitu kan. Kamu tahu siapa Khadijah? Gitu. Nggak tahu siapa itu. Ya, kalau begitu telepon nomornya. Gitu. Akhirnya ditelepon. Ketika ditelepon, yang bunyi nomor HP istrinya, diangkat. Assalamualaikum. Ini namanya Khadijah. Diangkat suaminya gitu. Habis itu suaminya mengatakan bahwa kedudukan Anda di sisi saya itu seperti Khadijah di hadapan Rasulullah SAW. Ya, Khadijah itu wanita yang kaya raya, luar biasa, ya, memperjuangkan, menutupi aib suaminya dan lain sebagainya dengan hartanya. Dan posisi Anda itu seperti itu di hati saya. Maka nomor Anda saya kasih nama Khadijah. Khadijah itu bukan wanita lain. Akhirnya istrinya tambah nangis luar biasa. Gitu. Saya ingin berusaha seperti Khadijah, seperti itu. Dan di sisa umur saya ingin seperti itu, katanya. Luar biasa. Gitu. Jadi seperti inilah. Kalau kita ingin menjalin hubungan keluarga, itu kan jangan ingin pasangan itu menuruti keinginan kita terus gitu. Kelihatan sempurna di mata kita terus, enggak gitu kan. Tapi kita berusaha melihat kekurangan pasangan itu sebagai bentuk kesempurnaan yang Allah ciptakan pada dirinya dan berusaha kita tutupi begitu. Ya, jangan terus mengikuti kalau saya pengennya, kalau Anda ingin sempurna itu harusnya begini. Pengennya cantik gini. Tapi nggak punya modal untuk beli kosmetik misalnya, nggak ngasih uang misalnya. Ya jangan begitu. Jadi jangan melihat kekurangan itu sebagai kekurangan, tapi lihatlah kekurangan itu sebagai kelebihan yang Allah berikan kepada pasangan kita. Begitu. Sehingga bahtera rumah tangga kita ini bisa bertahan. Begitu. Tapi kalau kita melihat kekurangan terus dengan kekurangan tidak berusaha untuk memperbaikinya, maka kekurangan ini akan terus menjadi cacat, menjadi aib di mata kita, dan kita bisa jadi tidak akan menerima kekurangan itu terus. Ya, satu demi satu kekurangan itu bertambah terus, akhirnya suatu hari akan meledak. Nah, saya kemarahan lantaran melihat kekurangan pasangan ini itu mengakibatkan pada perceraian. Jangan seperti itu. Terimalah kekurangan pasangan sebagaimana kita mau ya orang lain itu menerima kekurangan kita juga. Ya, luar biasa, Ustaz. Jadi memang mendengar pemaparan dari Pak Ustaz tadi bahwa memang pacaran bukan solusi ya Ustaz. Bukan. Artinya bukan solusi untuk mencari kesempurnaan seorang pasangan. Betul. Dan pacaran itu bukan jalan untuk mempelajari karakter. Betul. Kalau mempelajari karakter itu hidup dalam satu rumah. Nah, kan nggak mungkin pasangan laki-laki dan perempuan itu hidup dalam satu rumah kecuali harus menikah terlebih dahulu. Dan dari situ dia bisa mempelajari dan menerima kekurangannya masing-masing. Begitu. Nah, baik. Ya, kembali kami ingatkan bahwa Anda boleh bertanya melalui komen di Facebook maupun Instagram. Bertanya terkait dengan tema pacaran versus menikah. Pacaran no, menikah yes. Bagaimana, masih ada waktu ya? Oke, baik. Jadi ada pertanyaan yang masih di hati. Oh iya.
Saya mau bertanya. Sepakat ya. Dapat pakai saja dengan kamera. Sana aja kirim mas saya. Oh, gambar. Apa yang tahu? Tadi ada yang kirim gambar. Oh gitu ya. Ada Baik. pertanyaan. Oke. Ya, Ustaz, ada pertanyaan ini dari pemirsa Wakatobi Mengaji. Ada lagi. Jika ketertarikan fisik dalam memilih pasangan merupakan hal yang tercela, mengapa ada pensyariatan nazar dalam Islam? Iya, betul. Itu bagaimana, Ustaz? Sebelumnya kita nggak pernah bilang bahwa ketertarikan fisik itu tercela ya, tidak. Tidak sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda itu, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama disebutkan apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Ya, tapi yang perlu diketahui, jangan menjadikan kecantikan sebagai prioritas. Nggak ada yang mengatakan bahwa kecantikan secara fisik itu apa namanya? Tercela gitu, atau menikahi wanita karena fisiknya itu tercela. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang menjadikan suatu hal itu kurang baik itu adalah apa? Ketika dia menjadikan kecantikan sebagai prioritas. Nggak apa-apa nih, agamanya, mohon maaf ya, agamanya non muslim, kemudian nggak pernah sholat, nggak apa-apa, yang penting cantik. Misalkan begitu. Ini yang tidak benar. Kalau Rasulullah SAW memprioritaskan fatfar bidzatiddin, ya, pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat banyak. Kalau orang yang paham dinul Islam dengan baik, maka dia bisa memberikan pelayanan yang sempurna kepada suaminya, begitu. Karena dia tahu hak suami atas istrinya, gitu. Istri tahu bagaimana menunaikan kewajiban atas suaminya. Tapi kalau wanita cantik, kecantikannya bisa jadi bukan untuk suaminya. Dia berdandan untuk orang lain. Dia bekerja di mana. Dia berdandannya ketika mau keluar rumah. Di dalam rumah hanya pakai daster apa, nggak pernah make up, nggak pernah apa. Tapi kalau wanita salihah dia berdandan di dalam rumah, di luar enggak, gitu. Biasa saja. Iya, biasa saja. Jadi kecantikannya dia khususkan untuk suaminya. Ini bedanya, begitu. Jadi pertanyaannya ada sisi kesalahpahaman, ya. Ya, dia salah memahami. Artinya kalau menikahi wanita karena kecantikannya tidak masalah, yang penting agamanya bagus. Kalau ada gitu kan, yang agamanya bagus, cantik, anaknya orang kaya, jabatannya tinggi, bla 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 bla, pilih. Tapi Yang orang tidak itu boleh mau nggak yang- sama kita kan gitu. Yang tidak boleh itu dari 4 syarat, kemudian cantik, kemudian menggugurkan yang 3. Nah, itu begitu. yang Terutama berbahaya. agamanya digugurkan. Iya. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum." Budak perempuan yang beriman itu lebih utama, lebih baik daripada wanita musyrik, cantik, molek dan lain sebagainya. Oh, badannya kayak apa nggak tahu gitu. Ya. Dia cantik, mempesonamu itu apa namanya? Itu tidak jadi prioritas karena Allah berfirman itu wala amatun mu'minatun khairun min musyrikah, ya. Hamba sahaya kan budak itu biasanya hitam gitu kan. Hitam, kurang menarik gitu kan. Tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala amatun mukminah, ya, seorang budak mukminah itu lebih baik daripada wanita musyrikah, wanita yang musyrik, ya, walaupun wanita itu mempesona hatimu, cantik jelita, bla 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 bla, nggak pernah sholat, musyrik tadi. Nah, nggak boleh menikahi wanita musyrik walaupun dia cantik. Minimal dia, paling enggak ya, minimal kalau bagi laki-laki dia ahli kitab lah. Ahli kitab itu dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Laki-laki boleh menikahi mereka. Kalau dia wanita baik-baik, gitu. Nah, syukur-syukur lebih prioritas lagi kita menikahi kaum mukminah. Mukminah banyak sekali yang belum menikah, masih banyak jomblo. Gitu. Dia nggak mau pacaran, menjaga kehormatan. Iya, sebagian kaum mukminah itu menjaga kehormatan. Kemudian dia belum ada wanita yang belum ada laki-laki yang melamarnya. Dia terus istiqomah, tidak mau pacaran. Dia menjaga dirinya dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Nunggu seorang pangeran bisa, ya, membawanya ke pelaminan. Tapi nggak ada pangerannya datang-datang. Takut lagi ngumpulkan uang panai. Ini. Jadi kalau wanita kalau pengen cepat nikah, uang panainya jangan mahal-mahal. Iya. Supaya sang pangeran segera
datang mengajak ke pelaminan kan begitu kurang lebih. Baik, Ustaz. Allah. Ya. Masih ada waktu ya? Ya. Ada satu pertanyaan dari saya terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Pacaran melibatkan dua insan, tidak melibatkan keluarga. Betul. Yang kemudian terjadi fenomena di masyarakat itu bahwa tahapan yang lebih di atas pacaran itu tunangan. Nah, tunangan ini adalah kalau dalam syariat khitbah tadi dia punya batas waktu, apakah dia untuk menyegerakan menikah. Nah, kalau tunangan ini kan batas waktu kadang 2-3 tahun. Tetapi relationship ini sudah diketahui oleh kedua belah pihak keluarga. Nah, kedua belah pihak keluarga ini seolah-olah sudah menghalalkan, dalam artian tanda kutip bahwa menghalalkan untuk mereka kalau hanya sekedar mungkin jalan bersama atau untuk melakukan proses pacaran mungkin sebenarnya ya. Nah, ini pelibatan ini kan sudah melibatkan semua keluarga. Nah, apakah mereka dalam misalkan tahapan itu kemudian berbuat dosa, apakah dosanya itu hanya untuk mereka berdua atau kemudian melibatkan seluruh keluarga yang menyetujui relationship-nya mereka ini, bagaimana sih? Iya. Pertama begini, kalau pacaran itu memang biasanya itu hanya melibatkan laki-laki dan perempuan ini, tapi tidak sedikit juga pacaran itu yang sudah diketahui oleh keluarga dua belah pihak. Begitu. Bahkan mungkin sudah resmi secara di mata dua keluarga ini, mereka itu di mata dua keluarga bahkan masyarakat ini, mereka berdua ini sudah pacaran, sudah dimaklumi. Gitu oleh mereka. Tapi pemakluman mereka ini tidak membuat keharaman suatu hal yang haram menjadi halal. Iya. Begitu. Suatu yang haram itu tidak akan berubah menjadi halal karena direstui oleh orang tua. Begitu loh. Orang tuanya memperbolehkan mereka pacaran. Kedua belah keluarga itu sudah menyetujui hubungan mereka. Tapi tidak lantas kalau kita tahu syariat Islam, tidak lantas menghalalkan apa yang Allah haramkan ini berupa pacaran. Begitu. Itu di tahap pacaran ya, apalagi kalau tahap tunangan atau khitbah tadi. Ya. Kalau seandainya khitbah ini kan nggak jauh beda dengan pacaran tadi, pacaran sebelum khitbah. Gitu. Kalau ini diizinkan oleh keluarga pun tetap hukumnya haram di mata syariat. Gitu loh. Kenapa demikian? Karena mereka belum menjalin hubungan pernikahan. Sampai keduanya sah menjadi pasangan suami istri, baru boleh jalan bareng. Bahkan melebihi itu boleh. Seperti itu. Artinya kan kalau sudah halal, mau melakukan apapun juga tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau bisa ya menjaga adab kesopanan, jangan melakukan apa-apa itu di publik. Ya, di depan publik gitu kan. Sekarang itu yang aneh itu adalah orang yang baru pacaran, nah, itu sudah ngumbar kemesraan di depan umum. Media sosial. Iya, di media sosial juga begitu. Tapi kalau orang yang sudah menikah, malah ngumbar. Inilah. Gitu. Harusnya ya dibalik gitu. Mengumbar kemesraannya kalau yang sudah nikah itu baik di dalam rumah maupun di luar rumah, tapi jangan terlalu vulgar begitu. Dan orang yang pacaran harusnya jangan pacaran, apalagi sampai ngumbar kemesraan gitu. Ngumbar kemesraan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan repotnya lagi kalau sudah sering upload foto selama bertahun-tahun, akhirnya putus, sibuk untuk menghapus kenangan memorinya begitu. Dan masih banyak lah kelemahan-kelemahan. Intinya dari pertanyaan tadi, mau seseorang sudah tunangan atau belum, mau seseorang sudah khitbah atau belum, selagi belum melangsungkan akad nikah, maka hubungan di luar nikah ini berupa pacaran, jalan bareng atau yang lainnya ini direstui maupun tidak sama orang tuanya, hukumnya tetap haram. Tidak boleh. Dan dosanya ditanggung oleh mereka berdua maupun orang yang menyetujuinya. Menyetujui itu ya, Ustaz. Begitu. Harusnya kan Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau seandainya kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Jangan diizinkan malah. Kalau ini kan diizinkan, nggak apa-apa mi sudah tunangan, nggak apa-apa mi sudah khitbah, nggak apa-apa mi saya sudah saling tahu dua keluarga. Malah diizinkan, jangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau seandainya ada seorang yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Larang, jangan pacaran dulu sampai benar-benar sah di mata agama maupun di mata
pemerintahan, minimal di mata agama. Nah, sudah sah gitu kan. Pak ilm yastati' fa bilisani, kalau seandainya tidak mampu mencegah dengan tangan, cegah dengan lisan, dinasihati. Nah, jangan pacaran dulu, kamu ini belum sah menjadi pasangan suami istri dan lain sebagainya, dinasihati. Kalau nggak bisa, panggillah siapa yang bisa menasihati. Nah, atau minimal percepatlah akad nikahnya. Akadnya dulu, nanti resepsinya nanti. Kalau belum punya uang, masih ngumpulin uang panai nanti. Yang penting akadnya sah dulu biar mereka bisa melakukan hal yang halal. Begitu. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak mampu, maka ingkari dengan hati. Sebenarnya orang tua itu mengingkari dengan tangan bisa, mengingkari dengan lisan bisa. Apalagi mengingkari dengan hati. Jadi kalau melihat kemungkaran, jangan dilegitimasi, tapi dicegah. Gitu. Jangan dibiarkan. Gitu, malah disuruh lagi. Ini orang zaman sekarang, orang tua zaman sekarang itu malah aneh itu. Anak muda sering di rumah itu, jangan-jangan kamu nggak laku nak, nyari pacar sana. Itu ini musibah juga. Pemuda ini Kalau nggak punya pacar dibilang nggak laku. nggak laku. Ini musibah. Padahal dia menjaga kehormatan. Begitulah yang perempuan, gitu kan. Kenapa kamu itu setiap malam minggu nggak ada orang yang ngajakin kamu jalan, jangan-jangan kamu nggak laku. Kayak subhanallah, dia lagi menjaga kehormatan, menunggu orang soleh yang melamar. Lah kok dibilangnya nggak laku. Padahal bukan nggak laku sih, tapi mahal gitu. Iya, jual mahal. Beda dengan yang Yang diobral gitu. Allah alam. Baik. Ya baik, Ustaz, masih menarik ini pembahasan kita, tapi karena waktu yang membatasi, kita mungkin pembahasan kita kali ini mungkin sebab ada punya beberapa kesimpulan terkait dengan tema pacaran no nikah yes ini, bahwa memang pacaran bukan menjadi solusi untuk kemudian mengenal karakter pasangan untuk bisa melanggengkan suatu hubungan ke jenjang pernikahan. Jadi ada solusi-solusi lain yang kemudian disyariatkan, yaitu melalui taruh tentunya, dengan beberapa tahapan-tahapan yang disyariatkan pengenalan tadi. Jadi ya sebaiknya pacaran dihindari. Betul. Oleh semua Dijauhi pihak. sejauh-jauhnya. Dijauhi sejauh-jauhnya. Ya, Kecuali setelah menikah. kecuali setelah menikah. Karena itu juga tidak menjamin hubungan bisa langgeng hingga ke akhir hayat. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.